Tapi pertanyaan terpentingnya sebenarnya bukan pada situasi atau tantangannya, melainkan kepada kualitas fondasi atau dasar kehidupan kita. Bahwa Allah lah yang menjadi dasar, menjadi sebab dari seluruh apapun yang kita lakukan, sekaligus dia menjadi tujuan akhir yang paling mulia dari seluruh karya dan pelayanan kita. Shalom. Dalam Kingdom Inspirational hari ini, izinkan saya berbagi tentang sebuah hal tentang dasar yang kuat. Kita tahu Yesus pernah menceritakan sebuah kisah perumpamaan dalam Matius pasal 7 ayat 24, mulai di sana tentang perihal rumah yang dibangun di atas dasar di sana. Ada rumah yang dibangun di atas dasar pasir dan ada rumah yang dibangun di atas dasar batu. Dan kedua rumah ini mengalami persoalan yang sama. Mereka mengalami 3 persoalan, yaitu datang hujan, angin, banjir. Jadi kalau saya istilahkan, mereka mendapat persoalan baik dari atas, dari tengah, bahkan dari bawah. Artinya seluruh aspek hidup mereka alami persoalan atau tekanan. Tapi yang menarik di sana digambarkan bahwa yang menjadi penyebab kehancuran tersebut sebenarnya bukanlah persoalan tersebut, melainkan dasar apa yang dimiliki oleh bangunan tersebut. Atau dasar itu bicara soal fondasi dari kehidupan seseorang. Dikatakan di sana apakah dasarnya dari batu atau dasarnya dari pasir. Pasir bicara sesuatu yang mudah berubah, mudah hilang, mudah berubah bentuk, bahkan lenyap tertiup angin. Sedangkan batu bicara sesuatu yang lebih solid. Dan digambarkan di sana bahwa orang-orang yang membangun dasarnya di atas batu atau fondasi yang tepat, maka ketika badai persoalan itu datang, bangunan rumah itu tetap berdiri dengan teguh. Itu sebabnya iblis tidak ingin kita semua memiliki dasar yang kuat. Mazmur pasal 11 ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Sekali lagi, Mazmur pasal 11 ayat 3, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dibuat oleh orang benar itu? Pemerintahan Arab Saudi sedang membangun sebuah tower dan punya ambisi untuk membangun sebuah tower tertinggi di dunia. Mungkin mengalahkan apa yang sedang berada di Dubai. Mereka akan mendirikan tower yang dinamakan Kingdom Tower, yang ketinggiannya adalah 1000 meter, jadi kurang lebih 1 kilo ketinggiannya. Dan untuk membangun hal tersebut, apa yang mereka lakukan pertama, beberapa tahun yang mereka lakukan hanyalah meletakkan fondasi-fondasi yang ada. Dibutuhkan fondasi-fondasi yang besar, dalam diameter yang besar. Bahkan fondasi-fondasi tersebut sampai ditanam hingga ratusan meter ke bawah untuk sanggup menopang bangunan setinggi 1000 meter tersebut. Karena kekuatan bangunan tersebut akan sangat ditentukan oleh bagaimana kekuatan fondasinya. Bagaimana dengan hidup kita? Situasi yang ada memang kita sedang hadap dalam sebuah kondisi atau situasi yang mungkin nampaknya sedang banyak persoalan, tantangan. Tapi pertanyaan terpentingnya sebenarnya bukan pada situasi atau tantangannya, melainkan kepada kualitas fondasi atau dasar kehidupan kita. Mari kita melihat kembali dengan cepat beberapa dasar kehidupan yang harusnya kita miliki dengan sangat kuat. Firman Tuhan di 1 Korintus pasal 3 ayat 11 dikatakan bahwa karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi mari kita lihat apa dasar yang seharusnya menjadi dasar yang kuat dari hidup kita. Katakan di sana bahwa dasar yang paling kokoh adalah, dasar yang paling utama adalah Yesus Kristus Tuhan sendiri. Apa ciri bahwa kita telah menjadikan Tuhan sebagai dasar hidup kita? Ciri yang paling sederhana adalah bahwa Allah dalam Yesus Kristus menjadi sumber dari segala apapun yang kita lakukan dan menjadi tujuan dari segala apapun yang kita lakukan. Jangan dibalik, Allah adalah sumber dan menjadi tujuan. Seringkali banyak dari kita berpikir bahwa saya akan melakukan hal yang baik supaya Allah memberkati. Jadi kita menjadikan Allah bukan sebab atau sumber, tapi kita menjadikan Allah sebagai akibat.
Saya akan beribadah supaya Tuhan memberkati. Saya akan melayani supaya Tuhan baik kepada saya. Maka sebenarnya yang menjadi dasar adalah aktivitas kita. Tapi dasar yang benar adalah bahwa Allah lah yang menjadi dasar, menjadi sebab dari seluruh apapun yang kita lakukan, sekaligus Dia menjadi tujuan akhir yang paling mulia dari seluruh karya dan pelayanan kita. Yang kedua adalah, dasar yang kedua adalah apa yang disebut dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, yaitu adalah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahkan firman Tuhan Paulus berkata di kitab Yudas 1 ayat 20, di sana dikatakan bahwa saudara-saudara yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Artinya iman atau kepercayaan, keyakinan yang penuh itu harus menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Kata iman diambil dari kata pistis yang artinya keyakinan yang penuh. Dan keyakinan ini tentunya tidak harusnya dipengaruhi oleh perasaan atau keadaan, tapi merupakan sebuah keyakinan yang bahkan mempengaruhi keadaan yang ada. Itu sebabnya seringkali kita dibuat tidak harus berbuat jahat atau amoral, tapi begitu kita kehilangan iman kita, maka sebenarnya kita sedang kehilangan hal yang penting dalam hidup kita. Kita mungkin ingat cerita seorang yang sangat terkenal namanya Lord William Peary. Mungkin nama itu bagi sebagian kita mungkin tidak hafal, tapi kalau kita sebut dengan satu istilah kapal Titanic mungkin baru kita paham. Dialah orang yang menciptakan kapal Titanic yang ada, dan kita tahu kemudian ketika kapal itu akan meluncur untuk pertama kalinya, dia gunting pita, ada prosesinya, dan wartawan bertanya, kira-kira kapal ini bisa berlayar sejauh mana? Dan Lord William Peary dengan angkuhnya berkata, bahkan Tuhan saja tidak mungkin bisa menenggelamkan kapal ini. Dan kita tahu apa yang terjadi dengan kapal ini. Kapal ini berlayar untuk yang pertama sekaligus yang terakhir kali. Ribuan orang kemudian meninggal di dalam peristiwa tersebut. Jadi hari ini penting buat kita untuk membangun kembali dasar iman kita, kepercayaan, keyakinan kita kepada Tuhan. Tapi dasar yang ketiga adalah dasar kasih. Galatia pasal 5 ayat 6 dikatakan di sana, sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iman atau keyakinan tanpa kasih seringkali mendorong manusia menjadi, kita kenal hari ini dengan istilah radikalisme. Orang-orang yang merasa memegang kuat imannya, tapi mereka bahkan tidak peduli orang lain, bahkan dengan keyakinannya mereka mengintimidasi orang lain, mereka bahkan menghancurkan yang lain dengan alasan berdasarkan keyakinan iman mereka. Di dalam Kristus, iman kita tidaklah iman yang berjalan sendiri, tidaklah iman yang buta, tapi dikatakan di sana bahwa iman itu berjalan karena kasih. Jadi apa yang kita perlu bangun bersama untuk kita memiliki dasar kehidupan yang kuat? Saya ingin menyimpulkannya dengan bangun kembali dasar itu kepada sumber yang benar. Yesus Kristus, Dia menjadi sebab, bukan akibat. Dia yang menjadi tujuan dari segalanya. Yang kedua, apapun yang terjadi, miliki keyakinan iman yang kuat. Keyakinan iman yang lahir dari keputusan-keputusan kepercayaan kita untuk percaya sepenuhnya kepada Kristus dan seluruh janjinya. Dan yang ketiga, sebuah sikap hati mengasihi. Karena iman tidak berjalan tanpa kasih. Kasih menjadi sebuah cara Tuhan untuk kita mengimplementasikan seluruh iman percaya kita dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menjadi pribadi yang kuat, memiliki dasar-dasar yang kuat di dalam Yesus Kristus. Amin.